Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 kembali kita ketemu dalam renungan singkat pada hari ini terkait dengan ibadah rumah yang dilakukan oleh khususnya kami Gereja Betel Indonesia Jemaat Gracia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan mungkin sudah menjadi ayat hafalan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya memberikan tema khotbah pagi hari ini, yaitu tekun melaksanakan misi Yesus. Jadi sekali lagi, tekun melaksanakan misi Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu kalau kita bisa baca dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya bahwa semua manusia pasti binasa jika Allah tidak turun tangan untuk menyelamatkan kita manusia. Kita pasti binasa. Sekali lagi, ketika Allah tidak turun tangan untuk menyelamatkan kita, kita pasti binasa. Saya dan saudara pasti akan mengalami apa yang namanya kebinasaan, masuk dalam penghukuman yang kekal selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya sesuai dengan tema kita yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus tekun melaksanakan misi Tuhan. Kenapa kita harus tekun? Atau apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan di awal tadi, Yohanes pasal 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita orang percaya? Tentunya sesuai dengan tugas dan panggilan kita, salah satunya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran itu, berita sukacita itu kepada orang lain, kepada semua orang, kepada siapa saja yang kita temui dalam tugas pekerjaan kita, dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di mana saja kita diajak untuk bisa melaksanakan misi Yesus. Apa yang menjadi dasar sehingga kita mau melaksanakan misi Yesus? Tadi jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi dasarnya kita melaksanakan misi Yesus adalah karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyelamatkan kita, Allah menyelamatkan manusia berdosa, bukan karena manusia itu layak untuk diselamatkan. Perhatikan baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita ini manusia layak untuk diselamatkan. Tapi
atau melainkan karena begitu besarnya kasih Allah atas kehidupan kita umat manusia. Jadi karena dasarnya kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang didapati hari ini, beriman sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita manusia. Hanya saja kalau kita lihat seringkali manusia yang sedang berada dalam pergumulan, manusia yang sedang berada dalam kesulitan hidup, merasa bahwa Allah tidak mengasihinya, Allah tidak mengasihaninya. Dan itu memang realita yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Terkadang ketika kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan hidup yang terasa berat, disitulah kita seringkali berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Padahal kasih Allah jangan dilihat dari persoalan permasalahan kesulitan hidup yang kita hadapi, tapi lihat dari apa yang Allah siapkan bagi kita, keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Makanya Paulus katakan dalam kitab Roma, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam kesulitan hidup, permasalahan hidup yang besar, hilangkan dalam pemikiran kita bahwa Allah tidak mengasihi kita. Karena kasih Allah jelas dalam kehidupan kita, yaitu Dia rindu kita mengalami keselamatan yang kekal. Dia rindu kita bisa mewarisi kehidupan kekal. Dan itu dasarnya karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita manusia, kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Wujud nyata kasih Allah yang terbesar bagi kita, perhatikan baik, adalah keselamatan kekal. Keselamatan kekal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Anda merasakan kasih Allah dalam kehidupan Anda? Saya percaya ketika kita masih bisa bernafas hari ini, kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Itu bukti bahwa kita sedang merasakan kasih Allah dalam kehidupan. Atau banyak dari kita, dan saya yakin sebagai orang percaya punya pengalaman-pengalaman menarik dalam perjalanan kehidupan, merasakan kasih Allah, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, atau mujizat yang kita alami dalam hidup ini. Inilah bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda. Tapi yang paling terpenting, kasih Allah itu adalah bagaimana kita bisa memiliki kehidupan kekal, bisa merasakan nantinya keselamatan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena dasarnya tadi, karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi, mengapa kita harus melaksanakan misi Yesus? Karena Allah mengasihi kita. Dan ini menjadi dasar sesuai dengan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita membuat kita mau melaksanakan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mengapa kita melaksanakan misi Yesus sebagai orang-orang yang percaya? Tadi dasarnya kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua adalah lewat tindakan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu di kalimat selanjutnya dikatakan
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tindakan kasih Allah adalah bagaimana dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, rela mati disalibkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, demi satu tujuan, demi sebuah tindakan dari Allah, bagaimana supaya kita bisa mengalami keselamatan yang kekal. Tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, perhatikan baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amanat agung Yesus, yakni bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada hari ini, melaksanakan amanat agung Yesus, supaya tindakan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk penyelamatan bagi semua manusia bisa terrealisasi, bisa terlaksana, dan kita menjadi bagian dari rencana Allah yang agung dan mulia itu. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Pertanyaan kembali, pernahkah Anda bersaksi dan memberitakan Injil hari-hari ini? Kepada saudara mungkin, kepada teman, sahabat, tetangga, rekan kerja, rekan bisnis, yang tidak sengaja ketemu di jalan ngobrol. Pernahkah kita atau Anda bersaksi kemudian memberitakan Injil? Puji Tuhan, ketika saudara-saudara sudah melaksanakan misi Allah bagi dunia, melaksanakan misi Yesus sebagai orang percaya, itu berarti Anda adalah anak Tuhan yang bertanggung jawab. Anda adalah gerejanya yang memang melaksanakan tugas tidak hanya koinonia untuk bersekutu, diakonia untuk melayani, tapi ada martoria. Anda sudah bersaksi melaksanakan misi Yesus. Kalau belum, kenapa belum bisa melaksanakan misi Yesus hari-hari ini? Padahal adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjalankan misi Yesus, menjadi saksi Injil Yesus disampaikan kepada orang lain. Apa hambatannya? Apakah kita takut? Percaya, yakin. Ketika Anda percaya, ada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan, keberanian percaya untuk bisa bersaksi. Ragu, hilangkan keraguan. Saatnya kita melangkah dengan pasti, dengan keberanian iman, karena kita tidak pernah sendiri. Dikatakan Allah akan menyertai kita, Tuhan akan menyertai kita pada saat melaksanakan misi Allah, misi Yesus tengah-tengah dunia ini. Kalau kita kurang pengetahuan firman, berarti ada tugas juga kita untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mampu menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain. Baca firman Tuhan rajin. Firman Tuhan sudah mudah kita temukan, di mana-mana kita bisa bawa, karena itu ada di dalam gadget kita, handphone, Alkitab elektronik yang bisa kita gunakan, kita bisa baca. Bahkan banyak yang kita bisa dapatkan tentang pengetahuan firman dari teknologi yang ada saat ini. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar. Supaya apa? Kita tidak ragu, kita tidak takut. Kita punya pengetahuan firman, dan kita tahu ketika kita menyampaikan, menjadi saksi Injil, maka ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kerjakan misi Allah. Laksanakanlah misi Yesus
untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Yesus. Kenapa? Karena dasarnya tadi, kasihnya yang begitu besar. Yang kedua, karena dibuktikan dengan tindakan Allah, mengirim anaknya yang tunggal, supaya kita bisa meraih keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, pertama dasar, kemudian tindakan Allah mengutus anaknya. Yang ketiga misi, yaitu hidup kekal bagi orang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang pertama, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Tindakan Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Allah menyiapkan hidup kekal bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Hanya sementara. Ada kehidupan yang lain yang Tuhan siapkan, yang kekal untuk selama-lamanya bagi kita sebagai orang percaya. Ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu misi kita di dalam dunia ini bukan hanya sampai kepada kita menerima keselamatan kekal saja, tetapi juga kita harus memiliki belas kasihan kepada sesama kita yang belum menerima keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kita memberitakan Injil. Dan ini harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Walaupun kita mungkin menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan pada saat melakukan itu, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri. Dia menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam memberitakan Injil, yakinlah, bangkitkan semangat, kekuatan dalam diri kita, bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan alam. Sehingga ketika kita melaksanakan misi Yesus hari-hari ini, kita tahu dasarnya karena memang kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua, karena tindakan Allah lewat mengutus anaknya yang tunggal, agar supaya misinya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua bisa terjadi. Dan marilah kita menjalankan peran itu sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menjadi alatnya Tuhan, melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil, menjadi saksinya, menjalankan misi Allah bagi dunia. Kiranya kasih berkat dan urapan Tuhan selalu menyertai kita, semakin melimpah atas hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, melaksanakan misi Allah bagi dunia ini. Tuhan berikan kekuatan bagi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjalankan misi-Mu bagi dunia ini, menjadi saksi-Mu, dan lewat kehidupan pelayanan kami banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat di tengah pandemi COVID-19. Kita yakin, kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di saat sulit ini kita bisa merasakan berkat, kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap semangat sekali lagi. Jalankan misi Allah bagi dunia ini, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.